Baik, pada video ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS Programming 2 yang telah kami kerjakan. Kami adalah kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Selasa Mangunsong, teman saya Joni Nenggolan, dan Morita Sirai. Oke, nah pada tugas ini kita akan akan mengerjakan dua tugas. Yang pertama itu tentang tugas untuk menentukan gambar, dan kedua tentang administrasi rumah sakit sederhana. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang administrasi rumah sakit sederhana. Nah, di mana di sini kita menggunakan kelas manusia dan dengan atribut nama, umur, jenis kelamin. Nah, kelas manusia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat pasien, administrasi, dokter, dan apoteker. Di mana atribut dari pasien merupakan rekam medis, ada, dan resep dokter. Kemudian pada administrasi atributnya merupakan rujukan, dan dokter atributnya merupakan penyakit, dan apoteker atributnya adalah daftar obat dan daftar pembeli. Selanjutnya, spesifikasi. Nah, di sini terdapat superkelas, di mana superkelas itu merupakan kelas manusia, dan ada dari kelas, yaitu pasien, administrasi, dokter, dan apoteker. Dan ada polimorfis, di mana polimorfis ini mencakup dokter, di mana dokter ini terdapat menjadi beberapa bagian, yaitu kulit dan kelamin, dokter bagian dalam, dokter umum, serta dokter jantung. Selanjutnya, metode. Nah, metode yang kami gunakan untuk objek yang akan digunakan, yang pertama objek manusia. Di sini kami menggunakan set dan get, di mana atributnya sudah kami setting, yaitu berupa nama, umur, jenis kelamin. Yang kedua, objek administrasi. Di sini juga kami menggunakan metode set dan get. Nah, selanjutnya, metode objek pasien akan dijelaskan teman saya Joni Nenggolan. Nah, untuk objek pasien kami juga menggunakan objek seperti pada slide ini sudah terdapat keterangan self, nama, unsur, jenis kelamin, rekaman medis, dan resep dokter. Begitu juga seterusnya dengan objek dokter juga terdapat self, nama, umur, jenis kelamin, sama penyakit. Berikut untuk objek apotekernya juga sama, terdapat dev set, self, nama, umur, jenis kelamin, data obat, dan data pembelian. Untuk interaksi objeknya sendiri, untuk dokter dapat melihat rekam medis pasien, yang kedua mendiagnosis penyakit pasien, dan memerintah objek administrasi untuk menulis hasil diagnosis ke rekaman medis. Kemudian untuk administrasi, yang pertama mengarahkan pasien ke dokter yang berkompeten atau dokter yang dituju. Kemudian mencatat keluhan pasien. Kemudian untuk pasien memberi resep ke apoteker. Dan untuk ke apoteker, tugasnya memberi obat ke pasien dan mencatat daftar pembelian. Cara kerjanya sendiri, yang pertama pasien datang ke rumah sakit, kemudian pasien bertemu pihak administrasi untuk menyampaikan keluhan. Kemudian pihak administrasi mengarahkan pasien ke dokter, dan dokter melihat rekaman medis pasien yang selanjutnya memeriksa untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian menyuruh pihak administrasi untuk menulis hasil diagnosis penyakit untuk ditambah ke rekam medis pasien. Terakhir menulis resep dokter untuk ditebus ke pihak apoteker. Nah, untuk tahap selanjutnya itu pasien nanti akan memberi resep dokter ke pihak apoteker. Nah, pihak apoteker akan memberi obat dan menambahkan obat ke daftar pembelian nantinya.
Berikut adalah kode program kami. Nah, di sini terdapat superkelasnya, kelas manusia, superkelas, derivat kelas, dan di sini sudah terdapat bagian-bagian sesuai dengan metode yang kami jelaskan tadi di slide presentasi. Nah, kemudian untuk tampilannya nanti dapat dilihat seperti berikut tampilan mukanya, dan nanti di sini akan terdapat seperti pada penjelasan pada poin-poin tadi. Yang pertama nanti tahap pertama pasien akan langsung dirujuk ke pihak administrasi untuk mendaftar dan mendiagnosis apa penyakit dari pasien. Nah, kemudian nanti si pihak administrasi akan mengirimkan agar dokter tahu bahwa pasien menderita apa dan diagnosisnya apa. Nah, demikian penjelasan dari proyek kami, pemenuhan tugas ujian akhir kami. Terima kasih.